ada markup, dugaan ada markup pengadaan masker. Nah, itulah yang kita cari oleh penyelidik, apakah benar dugaan markup itu yang kita cari. Nah, jadi kalau memang nanti ada kaitan mengarah ke wali kota lah ya dengan ini ya kita pisah juga lah. Yang ada urusan hubungan dengan BDT, kalau ada penyimpangan, di mana penyimpangannya itu kita teliti. Kalau memang ini ada arahnya langsung kemana, mengikut dengan peraturan daerah dan sebagainya, kita bisa juga. Gitu. Saya sekarang berada di kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto di Jalan Raya Bypass Kota Mojokerto. Nah, hari ini saya mencoba mengkonfirmasi informasi adanya terkait pengusutan kasus dana belanja tidak terduga yang itu terjadi di Kota Mojokerto. Dana ini diusut oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sejak 1 bulan yang lalu. Banyak beberapa kalangan pejabat termasuk kepala dinas itu dilakukan pemeriksaan terkait pemanfaatan dana dari belanja tidak terduga ini. Setidaknya ada 3 sorotan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang itu menduga penggunaan atau pemanfaatan dana untuk atau sedianya dilakukan untuk penanganan COVID di tahun 2020 lalu itu diduga ada penyalahgunaan. Di antaranya ada di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada di Disperindak, dan yang terakhir ada di Dinas Ketahanan Pangan. Sementara ini ada 3 dinas. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup, kedua Dinas Disperindak, yang ketiga Dinas Ketahanan Pangan. Nah, jadi anggaran juga bervariasi, ada yang sedikit ya. Kalau salah saya Dinas Lingkungan Hidup ini anggarannya 500-an yang dikelola untuk belanja tidak langsung. Nah, jadi kami tim penyelidik masih mengumpulkan data-data, keterangan, bukti-bukti untuk mencari alat bukti itu apakah memenuhi 2 alat bukti. Kalau memang memenuhi 2 alat bukti, ya kalau memang kerugiannya nanti dihitung oleh audit. Kalau memang auditornya mengatakan kerugiannya bagaimana, itu belum bisa serahkan, masih tahap penyelidikan ini. Kan dugaan ada markup, dugaan ada markup pengadaan masker. Nah, itulah yang kita cari oleh penyelidik, apakah benar dugaan markup itu yang kita cari. Kalau satu misal ternyata dalam pengadaan itu ada markup, itulah yang kita cari, memang perbuatan yang sifatnya itu membuat nilai itu menjadi lebih besar dari nilai yang sebenarnya. Yang seperti itu yang kita cari, karena itu merupakan satu perbuatan penyimpangan kan tentunya gitu. Iya, itu Disperindak masih kita memanggil beberapa pihak, ya khususnya dari dinas terkait ya. Mungkin nanti juga kita panggil yang ada hubungan dengan kasus PTT ini, bagaimana misalnya ini belanja tidak langsung ini apakah sesuai dengan anggaran yang dibelanjakan, apakah tepat sasarannya, apakah ini ada penyimpangannya, ini masih diteliti dulu. Nah, itu sementara belum kita tahu, maksudnya alat bukti apa yang kita ini kan masih kita mencari dulu. Kalau nanti kita publish di transparan, bisa-bisa alat bukti itu hilang kan gitu kan.
Nilai belanjanya untuk BPT ya, Dinas Lingkungan Hidup sekitar 500. Untuk Dinas Pertanian sekitar 800. Untuk Dinas Perindustrian sekitar 2 miliar. Artinya ada 3 UPD yang sekarang dilakukan Ya, pemeriksaan. ya, 3 UPD. Kalau dari DL Pak, indikasi temuannya apa Pak? Indikasi temuan sampai sekarang masih belum kita sampai pada kesimpulan. Belum sampai, jadi tim penyelidik masih belum menyimpulkan hasil penyelidikannya karena penyelidikan masih berjalan. Soal materi pemeriksaan di DLH? Materi pemeriksaan ya menyangkut penggunaan dana BPT tersebut. Jadi penggunaan dana BPT di LH itu adalah dipakai untuk penyemprotan ya. Nah, itulah yang kita tanya, apakah betul dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan itu. Mana itu. Untuk di Disperta Pak, terkait Dinas pemanfaatannya. Pertanian sesuai dengan laporan pengaduan yang kita terima bahwa dugaan sementara dana bantuan BTT ya, BTT itu digunakan untuk pengadaan bibit, untuk pengadaan bibit. Ini sesuai dengan laporan pengaduan yang kemarin kita dipakai untuk bibit itu ada bibit jagung ya, bibit lele juga ya. Itu. Dari kacamata kejaksaan, apakah itu sesuai dengan fungsi dan manfaat BTT Pak? Itu yang kita telisik, itu yang kita dalami. Apakah betul penggunaan dana BPT tersebut memang sudah sesuai dengan ketentuan? Itu yang kita sedang pelajari. Terkait untuk Disperindak? Disperindak itu dugaannya adalah markup ya. Kalau sesuai dengan laporan pengaduan kemarin itu adalah markup penggunaan dana BPT itu, termasuk diantaranya tadi untuk pembuatan masker, alat-alat kesehatan, alat-alat alkes. Ya. Dan itu total nilainya sekitar berapa miliar? Ya 2 sekian. 2 sekian miliar. Ya, 2 miliar. Kasus BTT yang ada kaitan dengan yang 3 dinas, mulai dari Kabid, mulai dari Kapsi ya, mulai termasuk Kadisnya. Ada rencana nanti minta keterangan dari Bu Wali? Keterangan Bu Wali kalau BTT ya nggak sampai sana mungkin ya. Ada kemungkinan mungkin ada. Karena beliau juga termasuk timnya. Kalau beliau ini mendamping saja ini. Nah, jadi kalau memang nanti ada kaitan mengarah ke wali kota lah ya, mengambil ini ya kita periksa juga lah. Yang ada urusan hubungan dengan BTT, kalau ada penyimpangan, di mana penyimpangannya itu kita teliti. Kalau memang ini ada arahnya langsung kemana, mengangkut dengan peraturan daerah dan sebagainya, kita periksa juga. Gitu. Pak, dari proses pemeriksaan yang berjalan ini, apakah sudah ada yang kemudian alat bukti yang diamankan? Karena ini masih dalam tahap penyelidikan ya, kita masih belum ada satupun yang kita amankan menyangkut. Hanya mungkin dokumen-dokumen yang terkait dengan
dengan pelaksanaan penggunaan dana tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa realisasi belanja tidak terduga penanganan darurat bencana COVID-19 Kota Mojokerto per 30 Desember 2020 lalu itu terbagi di 3 bidang. Yang pertama adalah bidang tentang penanganan kesehatan dan pos anggarannya ada di Dinas Kesehatan. Nilainya cukup prestis, sekitar 14 miliar yang itu sudah dilakukan realisasi, dan anggaran RKB-nya ada sekitar 36 miliar. Kemudian ada Satpol PP, anggarannya 7,7 miliar. Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang saat ini dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan ada sekitar 943 juta. Kemudian di rumah sakit yang anggarannya sekitar 13,7 miliar. Di bidang kedua itu untuk penanganan dampak ekonomi. Di antaranya plotting anggarannya ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nilainya 2,9 miliar dan 2 miliar lebih sekarang menjadi sorotan pihak kejaksaan. Kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, nilainya 870 juta. Dan di bidang ketiga adalah penyediaan jaring pengaman sosial yang itu dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto. Anggarannya cukup besar, 16,1 miliar. Artinya bahwa anggaran untuk penanganan COVID dalam hal ini belanja tidak terduga memang cukup tinggi, sehingga kita berharap kejaksaan akan terus melakukan penyelidikan dan bisa jadi akan memanggil oleh beberapa pihak yang itu dibutuhkan oleh pihak kejaksaan. Kita akan terus memantau dan menunggu bagaimana proses langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan, atau mungkin akan mengamankan barang bukti dan setelah menemukan indikasi-indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Saya Haris dari Kejaksaan Kota Mojokerto melaporkan.